ya. Mantap. Bentar, mana ini? Oke, kita baca ya dari Marta, aku, Avi, Excel, Lady, juga Herlin. Boleh mulai dari Marta. Ayat 13 ya. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Amin. Ayat 14, sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Cek. 4 butir lain yang diperlukan. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ayat 18, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami murni, karena di dalam segala hal kami menginginkan. Amin. Secara khusus, aku menasihatkan kamu untuk melakukannya, supaya aku lebih lekas kembali kepada kamu. Amin. 5, penutup. 20, kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah Timotius, saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Ayat 24, sampaikanlah salam kepada semua pemimpinmu dan semua orang kudus. Saudara-saudara seiman dari Italia menyampaikan salam kepada kamu. Anugerah menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan, anugerah menyertai kita sekalian ya. Ada yang mau sharing dulu nggak nih? Dari berapa nih? Berapa ayat nih? Lumayan sih. Oke, kalau nggak... siapa nih tadi? sorry. Aku sedikit ya, di ayat 15. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Aku berkesan ya, terkesan, sorry. Di sini dikatakan ucapan bibir yang memuliakan namanya gitu. Itu adalah sebuah korban syukur gitu. Jadi menyanyi, memuji Tuhan, ya kan, memuji-muji Tuhan secara biasa gitu ya, ataupun nyanyi gitu ya, itu tuh adalah suatu kurban syukur di hadapan Allah. Dan kita semua tahu ya bahwa jadi ini kembali lagi mengingatkan sih bahwa memang penting gitu ya adanya satu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Jadi mungkin di dalam sidang-sidang atau di dalam ibadah kita gitu ya, menyanyi, memuji Tuhan itu bukanlah suatu formalitas yang oh ya pertama harus menyanyi gitu ya, habis itu baru firman gitu ya. Itu bukan suatu formalitas ya, tetapi ini memang adalah suatu kewajiban gitu, suatu hal yang memang harus kita persembahkan kepada Tuhan, karena persembahan korban syukur inilah yang berkenan gitu di hati Tuhan. Ini suatu kurban gitu ya. Jadi bisa juga kita tuh mempersembahkan ucapan-ucapan yang memuliakan namanya. Amin. Amin. Tuhan.
Amin. Aku terkesan di ayat 16 dan 17, yaitu janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, ini adalah lanjutan juga ya dari yang tadi di-share oleh Marta gitu, bahwa berbuat baik dan memberi bantuan ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan dan jangan sampai lalai kita lakukan gitu. Ini adalah perkara yang selalu pada zaman Paulus lakukan dan bahkan para zaman nabi-nabi rasul yang mengkhianati si Petrus itu juga berbuat demikian gitu, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang berkekurangan gitu, kepada janda-janda, orang miskin. Jadi kiranya ini juga merupakan hal yang perlu kita lakukan sebagai orang muda gitu. Kita memberi bantuan menurut kapasitas kita. Terus yang taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka. Nah, sekarang kita juga mungkin ada pemimpin-pemimpin ya, yaitu mungkin kalau di negara yaitu presiden, kalau di dalam suatu keluarga adalah orang tua, jadi kita harus menaati mereka gitu. Bahkan orang-orang tua lainnya mungkin di sekolah, di tempat kita bekerja, kuliah, ini perlu kita taati gitu. Aku juga belajar untuk lebih menaati sih, karena perkara ini adalah perkara yang penting bagi kita semua gitu, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Karena kan dikatakan bahwa mereka ini sebenarnya itu berjaga-jaga atas jiwa kita semua. Jadi kita semua punya pemimpin pun bukan karena ya memang harus gitu, maksudnya hal yang dipikirkan secara alamiah, tetapi mereka ada karena mereka memimpin kita gitu. Jadi aku bersyukur sih atas firman malam hari ini, aku kembali diberikan firman. Amin. Amin. Kalau aku di ayat 18 sama 19 berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami murni. Karena di dalam segala hal kami menginginkan hidup yang baik. Terus ayat 19 ya, secara khusus aku menasihati kamu untuk melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepadamu. Itu aja sih. Amin. Tuhan. Yang lain mau sharing lagi. Ini berurutan ya tadi 15, 16, 17, 18, 19. Mantap. Aku di ayat 20 Yusuf. Amin. Mengenai darah perjanjian. Puji Tuhan, aku mengapresiasi darah perjanjian itu adalah darah perjanjian yang kekal, yang telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan untuk darah yang telah dicurahkan di atas kayu salib, sehingga bisa membawa dia kembali dari antara orang mati. Dia sebagai Gembala Agung kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Axel mau sharing atau mau kesimpulan? Oke, mungkin sharing dikit. Oh ya, oke. Aku menikmati di ayat 21 ya. Nah, situ katakan bahwa Kristus mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan padanya. Amin. Hari ini kembali mengingatkan aku juga, ya Kristus sudah berbunyi dalam aku, dalam kita, gitu kan. Ya, hari ini dia sedang mengerjakan apa yang berkenan kepadanya, gitu, supaya kita boleh melakukan sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Hari ini ya aku juga perlu bekerja sama dengan Tuhan, gitu kan, rela supaya ya diriku terus diubah, ditanggulangi, ditransformasi gitu ya, supaya bisa terus melakukan kehendaknya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Aku juga sebenarnya menikmati di ayat 21 sih, khususnya dia ya sebagai Gembala Agung itu senantiasa memperlengkapi kita untuk segala yang baik ya. Jadi puji Tuhan, diri Allah sebagai Gembala Agung itu sebenarnya senantiasa ya memperlengkapi kita untuk segala yang baik ya. Jadi apapun situasi dan kondisi yang
sedang kita hadapi sebenarnya segala sesuatu itu adalah untuk memperlengkapi kita ya. Semuanya adalah baik di mata Allah ya. Walaupun kadang di mata manusia nggak baik, di mata manusia kurang, dan lain sebagainya, tapi di mata Allah itu segala sesuatunya adalah baik gitu. Dan sebenarnya tujuan diri Allah memperlengkapi kita itu sebenarnya di ayat 21 juga ya, bahwa agar kita itu bisa berkenan kepadanya ya dalam segala hal. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah melalui kita mengerjakan sesuatu ya, segala sesuatu melalui diri Allah sebagai Gembala Agung yang memperlengkapi kita, kita bisa memuliakan Dia sampai selama-lamanya. Nah, ini juga kembali mengingatkan aku ya bahwa hari ini pelajaran kita setiap hari kan, kalau pasal-pasal sebelumnya kan menghargai darah, hidup oleh iman, harus menyeberang, terus Dia sebagai imam besar kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebenarnya semuanya itu adalah membawa kita bisa memuliakan diri Allah ya. Dan aku juga terkesan di ayat 25 ya, orang yang menulis kitab Ibrani ini mengakhirinya dengan cukup baik ya, anugerah menyertai kamu sekalian. Artinya apa? Artinya apa yang membuat kita kuat untuk menghadapi situasi kita ya, entah kita lemah iman, itu sebenarnya adalah anugerah ya. Kalau kita flashback lagi, anugerah ini adalah sebenarnya diri Kristus itu sendiri yang tersalur ke dalam kita ya. Kita nggak mungkin bisa beriman, kita nggak mungkin bisa menganggap diri Allah sebagai imam besar ataupun gembala agung kalau tidak ada anugerah yang menyertai kita. Dan sebenarnya anugerah ini menyertai kita tuh di mana sih? Sebenarnya anugerah ini menyertai kita tuh di dalam roh kita ya. Kalau kita nanti udah ya 1 Korintus 2 Korintus kan bilang anugerahnya menyertai rohmu ya. Jadi anugerah ini menyertai kita ketika kita tinggal di dalam roh ya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, anugerah ini menyertai kita untuk apa? Untuk membawa kita senantiasa diperlengkapi, membawa kita bisa menjadi orang-orang yang hidup oleh iman. Sehingga tingkah laku kita, sikap kita adalah untuk memuliakan Dia selama-lamanya ya. Jadi di sini juga ada satu tujuan hidup kita ya, yaitu untuk memuliakan diri Allah. Ini juga kembali membawa aku bercermin ya, maksudnya Tuhan selama ini aku pelayanan, aku memuliakan siapa ya? Aku memuliakan diriku atau memuliakan diri Allah ya? Jadi ini juga menjadi satu kekuatan lagi ya buat aku, bahwa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, semuanya itu harus bagi kemuliaan Allah ya. Nah, kita juga yang berkuliah juga semuanya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Ketika kita dapat nilai bagus, ketika IPK kita dapat bagus, sebenarnya secara tidak langsung Allah yang dimuliakan. Kenapa? Karena ketika orang-orang lain melihat kita, wah ternyata orang yang mengikut Tuhan itu pintar ya. Orang yang mengikut Tuhan itu ada kesaksian ya, baik dari sikap, perkataan, tingkah laku, bahkan dalam hal pendidikan pun orang yang mengikut Tuhan bisa menjadi yang terbaik. Kan artinya tanda kutip orang mengikut Tuhan itu juga mereka melihat bahwa Allah itu sudah dimuliakan melalui kita. Nah, oleh karena itu semoga melalui pembacaan kita, kitab Ibrani udah beres ya, cuman 13 pasal. Jadi semoga pembacaan Alkitab kita tentang Ibrani ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pokoknya semuanya itu adalah bagi kemuliaan Allah. Sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Marta mau bagi nikmat lagi? Mau sharing lagi? Amin. Aku ngomong amin tadi. Oh iya. Mantap. Oke, ada yang lain? Rika, Herlin, Excel, Lady. Ada yang mau sharing lagi nggak? Cukup ini, Kak. Boleh. Oke. Udah nih. Kalau Sudah. oh ya. Marta kayak udah ngantuk nih. Oke. Kalau udah, masih kuat. oh masih kuat. Oke, siap. Kalau udah kita sampai di sini ya. Jangan lupa besok hari Tuhan, hari pertama dalam minggu itu kita harus memberikannya kepada Tuhan. Terus kita juga ada Kefas Bible Fellowship ya.
Kefas Bible Fellowship jam 1 siang. Jangan lupa ikutan karena kita juga sama-sama dengerin firman Tuhan. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sampai di sini. Kita tutup di dalam doa. Ada yang mau mewakili kita, doain kita semuanya, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Satu orang aja, enggak apa-apa. Yaudah, aku Diki. Amin. Mari teman-teman kita bersatu dan Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman hari ini ya Bapak yang sudah mengingatkan kami dan mengingatkan kami ya Bapak. Kiranya firman tadi bisa merembet dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Tuhan berkati si Maria, si Marta, si Rika, Rasul dan Cileti juga ya Bapak, serta teman-teman kami juga ya Bapak yang belum bisa hadir hari ini ya Bapak. Engkau berkati kesehatan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, kuliah mereka, segala sesuatu aktivitas yang mereka lakukan hanya untuk melayani nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Yesus, haleluya, amin. Amin, Tuhan. Thank you, Herlin. Oke. Baiklah, ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu yaitu foto bersama. Yang mau buka kamera, silahkan berikan muka yang terbaik, muka yang gembira, karena ada pelajaran iman. Kalau aku hitung ya, biasa hitung ya. Ya oke, aku hitung ya, sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, 2/3/4. Oke, 3. Oke. Udah ya. Kita foto, sorry ya, aku nggak bisa buka kamera. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Thank you, Excel, Marta, Rika, Lady Herlin, Tuhan berkati. Terima kasih semua, Tuhan berkati malam. Thank you semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Hati.